Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisman Ananto Saputra Purba, NIM 4191121017 dari PSPF C 2019, mata kuliah pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika, dosen pengampu Pak Irfandi dan Bu Biul Ibda Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan penugasan minggu ke-13, yaitu tentang tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Adapun isi dari penugasan saya yang akan kita bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 analisis situasi, bab 3 ruang lingkup permasalahan, bab 4 perbedaan fungsi dan peran tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS, dan bab 5 yaitu kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pendidikan adalah sektor penting dalam kehidupan setiap orang dan dalam perkembangan setiap negara. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap orang, karena dengan pendidikan manusia dapat terus belajar dan memahami berbagai masalah, serta dapat mencapai potensinya untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut pembelajaran ideasional, ditandai oleh idealisme atau aspirasi peserta didik. Perolehan dari aspek kognitif termasuk di dalamnya mengkreasi, dalam arti menciptakan hal-hal yang baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Salah satu metode alternatif yang dikembangkan dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan metode keterampilan proses dalam pembelajaran. Keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan bagi pengembangan keterampilan intelektual dan fisik. Pengetahuan dan role model tersebut bersumber dari kemampuan dasar yang telah dimiliki siswa pada prinsipnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Wibowo, bahwa pendekatan keterampilan proses menekankan pada tumbuh dan berkembangnya keterampilan khusus tertentu di kalangan siswa, sehingga mereka dapat mengolah informasi untuk menemukan hal-hal yang baru dan berguna dalam bentuk fakta, konsep, dan bentuk perkembangan sikap dan nilai. Keterampilan proses sains atau sering disebut dengan KPS didefinisikan sebagai kemampuan mental, fisik, dan kompetensi yang digunakan sebagai alat yang diperlukan untuk pembelajaran sains dan teknologi yang efektif, seperti pemecahan masalah, perkembangan individu, dan perkembangan sosial. Keterampilan proses sains itu sendiri merupakan keterampilan ilmiah baik secara kognitif ataupun psikomotorik, sehingga digunakan untuk menemukan, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains berorientasi pada proses sains, yaitu sikap proses, produk, dan teknologi yang di dalamnya melibatkan mental, intelektual, dan sosial. Atau keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pembelajaran pada pengembangan keterampilan mahasiswa dalam memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Keterampilan proses sains dasar dapat dipecah menjadi dua. Yang pertama, keterampilan dasar atau basic skill, dan yang kedua, keterampilan mengolah atau memproses atau proses skill. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas ialah: pertama, bagaimana situasi tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Dan yang ketiga, apa perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Dan adapun tujuan
yaitu pertama, mengetahui situasi tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Bab 2, analisis situasi. 2.1 tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS saat ini. Keterampilan proses sains yang sering muncul atau sering dilakukan siswa adalah bertanya, mengamati, merencanakan percobaan, dan melakukan percobaan. Sedangkan sikap ilmiah atau sains yang sering muncul adalah mengutamakan pembuktian, menerima perbedaan, dan bersikap positif terhadap kegagalan. Hubungan antara keterampilan proses ilmiah dan sikap ilmiah yang peneliti amati adalah bahwa sikap ilmiah mempunyai pengaruh yang besar terhadap keterampilan proses ilmiah yang ada pada siswa. Karena pembelajaran saintifik tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga proses peningkatan pelatihan keterampilan siswa, membangun kemampuan kognitif dan menumbuhkan sikap positif. Ketuntasan belajar yang dituntut pada kurikulum 2013 menimbulkan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut salah satunya ialah minimnya peserta didik yang mengikuti lomba karya ilmiah, membuktikan bahwa proses ilmiah dalam pembelajaran sains masih kurang diminati oleh peserta didik. Sikap ilmiah yang dimaksud yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap rela menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, dan sikap menjangkau ke depan. Sikap ilmiah harus ada pada diri setiap mahasiswa untuk diterapkan dalam berbagai forum ilmiah dan dalam memecahkan masalah-masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Untuk tenaga pendidik di sekolah yang saya amati memiliki tenaga pendidik PNS dan honorer. Proses perencanaan yang ada di sekolah dilakukan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekolah yang saya amati melaksanakan aktivitas pengajaran secara baik dengan melibatkan komponen yang ada di sekolah tersebut, mulai dari kepala sekolah, guru, anak didik, dan komponen lain yang terlibat dalam kegiatan pengajaran di sekolah tersebut. Maju mundurnya sekolah erat hubungannya dengan para pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat sekitar. Keadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya telah tersedia dengan kualitas yang baik. Pada situasi saat ini, yaitu situasi pandemi COVID-19, sekolah yang saya amati menerapkan pembelajaran secara daring. Namun, pendidik harus mengoptimalkan pembelajarannya. Meskipun tidak bisa seoptimal pembelajaran langsung, bahkan saat belajar secara online, siswa tetap semangat dengan materi yang diberikan. Siswa masih bisa merespon dengan baik dengan menanyakan materi yang belum dipahami pendidik. Pendidik pun merespon dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Pada kegiatan seremonial formal di sekolah, sekolah melaksanakan tatap muka hanya pada jadwal yang telah ditentukan saja. Pada kondisi yang sekarang ini, sekolah tidak melaksanakan tatap muka. Hal ini dikarenakan pandemi yang sedang terjadi, sehingga sekolah hanya memperlakukan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan software Microsoft Teams. Tetapi sebagian siswa yang terkendala pada jaringan dan komputer dapat mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas di sekolah. Sekolah biasanya melaksanakan kegiatan setiap pagi yaitu apel pagi, namun karena pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan, maka kegiatan apel pagi juga tidak dilaksanakan. Tetapi kegiatan upacara bendera dilakukan secara daring melalui
mikroskop TIMSS. Namun kegiatan lainnya masih dilakukan seperti berdoa bersama sebelum belajar. Beberapa kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 19 Medan diantaranya adalah sosiologi, tari, teater, futsal, kewirausahaan, paskibra, English Club, atletik, karya ilmiah remaja, klub bahasa Indonesia, klub bahasa Jerman, klub bahasa Prancis, olimpiade biologi, olimpiade ekonomi, olimpiade fisika, olimpiade geografi, olimpiade kimia, olimpiade matematika, panduan suara, dan KORI. Bab 3, ruang lingkup permasalahan. 3.1 Permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS saat ini. Ruang lingkup penelitian ini menggali beberapa sumber yang berkaitan dengan struktur organisasi sekolah dan hal-hal yang lain berkaitan dengan sekolah. Hal ini terdiri dari latar belakang yang diperoleh bahwa setiap sekolah membutuhkan tenaga pendidik yang profesional. Guru profesional dapat menemukan perbedaan sikap siswa sehingga mereka dapat menyesuaikan cara mereka belajar tentang siswa. Guru adalah ujung tombak untuk dapat mencapai keberhasilan membangun generasi penerus bangsa yang bertalenta berkualitas. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memiliki kemampuan dan profesionalitas yang tinggi agar dapat bekerja serius mendidik siswa untuk meningkatkan kualitasnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Trillero, bahwa individu yang tidak dapat menggunakan KPS akan mengalami kesulitan keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari, karena pembangunan di keterampilan proses sains memungkinkan siswa untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Di SMA Negeri 19 Medan, dikarenakan daring, guru tidak melakukan praktikum. Karena hal demikian, tidak ada sistem penilaian sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa. Terkait hal tersebut yang terjadi saat ini di dunia pendidikan, kasusnya banyak guru tidak menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa saat praktikum. Hal demikian dapat terjadi jika guru melakukan penilaian perseorangan siswa dengan berkeliling kelas membawa instrumen cek atau angket untuk menilai sikap ilmiah dan keterampilan proses siswa. Oleh sebab itu, kasus yang kebanyakan terjadi yaitu pada saat itulah siswa yang pasif akan menjadi sibuk seolah-olah aktif melakukan percobaan sebab mereka tahu jika ada dinilai oleh guru. Pada kasus demikian, banyak guru yang akan asal memberi nilai sikap ilmiah dan keterampilan proses kepada siswa. Guru akan cenderung menilai siswa secara subjektif dengan hanya melihat siswa yang lebih dikenal dan terlihat lebih aktif, maka akan diberi nilai tinggi. Penilaian semacam itu dilakukan tidak objektif. Guru menilai secara subjektif dari keseluruhan siswa. Bab 4, perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. 4.1, pengertian dan teori belajar keterampilan proses sains. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Piaget, bahwa kemampuan berpikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secara jelas dan cermat yang dapat disajikan berupa grafik, diagram, tabel, grafik atau bahasa isyarat lainnya, atau keterampilan proses sains dapat kita artikan sebagai serangkaian peristiwa yang harus dilakukan oleh siswa dalam mencari dan memproses hasil perolehannya untuk kemudian dijadikan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri.
Pendekatan keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ada dalam diri peserta didik. Keterampilan proses sains terdiri atas sejumlah keterampilan, yaitu mengamati atau observasi, menafsirkan pengamatan atau interpretasi, mengkelompokkan atau klasifikasi, meramalkan atau prediksi, melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, serta melaksanakan percobaan. Di dalam pengertian dan teori belajar keterampilan proses sains, terdapat indikator keterampilan proses sains dan peranan keterampilan proses sains. Pertama, indikator keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains memiliki beberapa indikator, diantaranya yaitu 1. Mengobservasi. Subindikator menggunakan berbagai indera. 2. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan. Indikator kedua, mengklarifikasi. Subindikator mencatat setiap pengamatan secara terpisah, mencari perbedaan atau persamaan. Indikator ketiga, menginterpretasi. Subindikator menghubungkan hasil pengamatan. 2. Menemukan pola atau keteraturan dalam suatu seri pengamatan. Indikator keempat, memprediksi. Subindikator pertama, menggunakan pola-pola hasil pengamatan. Kedua, mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan belum terjadi. Indikator kelima, mengkomunikasikan. Subindikator pertama, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas. Kedua, menjelaskan hasil percobaan. Ketiga, membaca grafik atau tabel. Indikator keenam, mengajukan pertanyaan. Subindikator pertama, bertanya apa, bagaimana, bertanya untuk diminta penjelasan. Indikator ketujuh, mengajukan hipotesis. Subindikator pertama, mengetahui bahwa ada dari satu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian. Indikator ke-8, merencanakan percobaan. Subindikator pertama, menentukan variabel atau faktor penentu. Kedua, menentukan apa yang diukur, diamati, dan dicatat. Indikator ke-9, menggunakan alat, bahan, ataupun sumber. Subindikator pertama, memakai alat, bahan, ataupun sumber. Kedua, mengetahui alasan menggunakan alat, bahan, ataupun sumber. Indikator ke-10, menerapkan konsep atau prinsip. Subindikator menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Indikator yang terakhir yaitu ataupun indikator ke-11, melakukan percobaan. Subindikator melakukan percobaan sesuai langkah-langkah percobaan yang sudah direncanakan. Peranan keterampilan proses sains. Peranan keterampilan proses sains atau sering dimaksudkan KPS dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Percepatan perubahan ini tidak memungkinkan bagi guru bertindak sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta dan teori. Kedua, pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, penanaman sikap dan nilai untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan. 4.2, pengertian sikap ilmiah. Kata ilmiah memiliki arti berisikan ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau hukum ilmu pengetahuan. Sikap ilmiah adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian, pendapat, atau keyakinan. Sikap ilmiah diartikan suatu kecenderungan, kesiapan, dan kesediaan seseorang untuk memberikan respon, tanggapan, atau tingkah laku secara ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat atau hukum ilmu pengetahuan yang telah diakui integritas kebenarannya. Disebutkan ada beberapa karakteristik sikap ilmiah, yaitu mengembangkan keingintahuan tentang lingkungannya, percaya bahwa
Setiap akibat ada sebabnya. Mungkin pandangan terbuka, berpikir kritis, bebas dari penyimpangan, menghargai pendapat orang lain, mempertahankan kejujuran, kesabaran, ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan. Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering kita kaitkan dengan sikap terhadap sains. Keduanya ini saling berhubungan dan mempengaruhi perbuatan. Pada tingkat sekolah dasar, sikap ilmiah ini lebih difokuskan pada ketekunan, kesediaan mempertimbangkan bukti. Penilaian hasil belajar sains dianggap lengkap jika mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Seperti yang dikemukakan oleh Harlan, paling kurang ada jenis sikap yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sikap ilmiah siswa sekolah dasar. Pertama itu, sikap terhadap pekerjaan di sekolah. Kedua, sikap terhadap diri mereka sebagai siswa. Tiga, sikap terhadap ilmu pengetahuan khususnya sains. Dan yang terakhir, sikap terhadap objek dan kejadian di lingkungan sekitar. Di keempat sikap yang telah saya sebutkan ini membentuk sikap ilmiah yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dan cara seseorang merespon kepada orang lain. Sedangkan yang seperti yang dikemukakan oleh Fishbein dan Asgen, suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, dan orang. Sikap di sini adalah sikap peserta didik terhadap sekolah dan terhadap mata pelajaran. Ranah sikap peserta didik penting untuk ditingkatkan. Sikap peserta didik terhadap mata pelajaran harus lebih positif dibanding sebelum mengikuti pelajaran. Perubahan ini merupakan suatu indikator keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tiga dimensi dan indikator sikap ilmiah. Seperti yang kita lihat bahwa sikap ilmiah memiliki beberapa dimensi dan indikator. Dimensi dan indikator yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Dimensi pertama, sikap ingin tahu. Indikator pertama, antusias mencari jawaban. Perhatian pada objek yang diamati. 3. Antusias pada proses sains. Keempat, menanyakan setiap langkah kegiatan. Dimensi kedua, sikap respek terhadap data ataupun fakta. Indikator pertama, objektif atau jujur. Kedua, tidak memanipulasi data, tidak berubah sangka, mengambil keputusan sesuai fakta, tidak mencampur fakta dengan pendapat. Dimensi yang ketiga, sikap berpikir kritis. Indikator pertama, meragukan temuan teman. Kedua, menanyakan setiap perubahan atau hal baru. Ketiga, mengulangi kegiatan yang dilakukan. Dimensi yang keempat, sikap penemuan dan kreativitas. Indikatornya pertama, menggunakan fakta-fakta untuk dasar konklusi. Kedua, menunjukkan laporan berbeda dengan teman kelas. Tiga, mengubah pendapat dalam merespon terhadap fakta. Menggunakan alat tidak seperti biasanya. Menyarankan percobaan-percobaan baru. Dimensi yang kelima, sikap berpikiran terbuka dan kerjasama. Indikator pertama, menghargai pendapat atau teman orang lain. Kedua, mau merubah pendapat jika data kurang. Ketiga, menerima saran dari teman. Keempat, tidak merasa selalu benar. 5. Menganggap setiap kesimpulan adalah tentatif. Dimensi yang ke-6 yaitu sikap ketekunan. Indikator pertama, melanjutkan meneliti sesudah kebaruannya hilang. Mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan. Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya selesai lebih awal.
dimensi yang terakhir ya ataupun dimensi ketujuh pada dimensi dan indikator sikap ilmiah, yaitu sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Indikator pertama, perhatian terhadap peristiwa sekitar. Kedua, partisipasi pada kegiatan sosial. Dan indikator terakhir pada dimensi sikap peka terhadap lingkungan sekitar, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bab 5. Kesimpulan. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah yang perlu dibiasakan dalam berbagai forum ilmiah. Sikap ilmiah yang dimaksud yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap rela menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, dan sikap menjangkau ke depan. Sikap ilmiah harus ada pada diri setiap mahasiswa untuk diterapkan dalam berbagai forum ilmiah dan dalam memecahkan masalah-masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Pendekatan keterampilan proses sains atau pendekatan KPS dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ada dalam diri peserta didik. Seperti yang dikatakan Rilero, bahwa individu yang tidak dapat menggunakan KPS akan mengalami kesulitan berhasil dalam kehidupan sehari-hari karena pembangunan di keterampilan proses sains atau pembangunan di keterampilan di KPS memungkinkan siswa untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Keterampilan proses sains merupakan suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk memahami informasi. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingannya mengenai penugasan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.